Ekonomi dari program studi Pendidikan Biologi. Halo semua, perkenalkan nama aku Hayalia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo semua, nama saya Kisha Nadira dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo semua, perkenalkan nama aku Rina Lianingsi dari program studi Pendidikan Ekonomi. Halo semua, perkenalkan nama saya Novayu Maharani dari program studi Pendidikan Ekonomi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diva Mawarni Pramana dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Arifah Zahra dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Febriani dari Prodi Pendidikan Biologi. Lihat ke langit luas dan semua musim terus berganti. Tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan hayalku. Selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan? Tangan halusnya terbuka, coba temani dekati aku, selalu terangi gelap malamku. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang ke atas, tinggalkan semua, hanya kita dan bintang. Lintasi langit luas, bersama musim terus berganti. Tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan hayalku. Selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan? Tangan halusnya terbuka, coba temani dekati aku, selalu terangi gelap malamku. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang
points. First is using simple present tense. For example, from the mouth, which sentence through the itu bagus. The first one is there is generic category, introduction category atau generic participant. Jadi for the generic participant itself, the limit topic of the topic itself. Lalu untuk setengah pengangguran, bisa dilihat di sini dia sudah bekerja tapi jam kerjanya itu kurang dari jam kerja yang telah ditentukan di undang-undang tadi Perpu Cipta Kerja. Nah, misalkan kita ambil contoh guru les ya atau tutor, dia itu sudah bekerja tapi masuk dalam kategori. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ada yang kurang sehat? Ada yang sakit? Ada. Masuk semua hari ini? Pengarang banyak menggunakan bagian hiperbola dan personifikasi pada cerpen ini. Berarti keunikannya yang mana? Menggunakan majas hiperbola, personifikasi, dan oke, ini jadi tampilan cinta dan persahabatan. Lalu yang selanjutnya yang perlu kalian perhatikan yaitu adalah alur sebagai jalan cerita. Alur adalah sekelompok peristiwa yang saling terkait yang membentuk cerita. Pembaca mungkin menjadi asyik dan termotivasi. Dari Universitas UI, dari UI yang akan Baik, kalau untuk kesan ya, selama praktik mengajar kan dari UHAMKA didatangkan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lalu ada biologi dan juga ekonomi. Jadi dari semuanya kesannya mahasiswanya rajin ya, rajin dan juga untuk pengajaran di kelas juga bagus sih so far. Jadi kita kan nomor satu banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang di luar jam KBM ya gitu, dan mereka gercep untuk bantu sekolah untuk menjalankan semua aktivitas di luar jam mengajar. Ya, kalau dari segi profesional itu kan bisa kita lihat dari beberapa ya. Yang pertama kalau kita lihat dari disiplin, semua datang tepat waktu ya, nggak ada yang dapat datang terlambat, itu sudah profesional banget dari segi waktu. Lalu untuk kehadiran juga full ya, kayaknya nggak ada yang berhalangan karena sakit atau memang ada kegiatan lain, itu pun enggak sih. Jadi memang di kelas semuanya memenuhi jam sesuai dengan jam mengajar kesepakatan di awal sih gitu. Dan juga untuk mengajar pun sudah oke ya, walaupun memang ini kan pembelajaran ya, masih tahap pembelajaran dan baru gitu untuk mengajar di sekolah. Dari beberapa ya, ada yang baru juga, ada yang sudah pengalaman juga, itu udah bagus sih, sudah layak lah ya menjadi guru yang sebenarnya gitu. Yang paling berkesan kayaknya banyak ya, tapi kalau kita lihat dari semuanya, kalau secara keseluruhan itu intinya
mereka menjalankan tugas dengan baik dan memang dari pas hari guru sih, hari guru itu kan kebetulan dari mahasiswa PLP Hamka banyak yang dilibatkan untuk menjadi pengisi acara seperti pengibar bendera, petugas upacara ya gitu. Itu berkesan banget sih, mereka memang menjalankannya dengan penuh semangat dan tanggung jawab banget. Dari segi kostum juga prepare banget ya. Itu berkesan, itu sangat berkesan. Jadi memang sampai all out itu gitu untuk memperingati Hari Guru di sekolah. Itu sih, semuanya kompak bagus. Ya, harapan selanjutnya ya semoga pembelajaran yang sudah dilakukan di SMA Negeri 61 Jakarta yang baik-baiknya semuanya itu bisa diaplikasikan, ya bisa diinternalisasikan oleh semua teman-teman ya calon guru dari UHAMKA, dan juga tetap semangat begitu dimanapun nanti mengajarnya begitu, tetap bersikap profesional dan juga memberikan yang terbaik untuk anak-anak demi kemajuan anak-anak Indonesia begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Subhana. Saya sekarang kelas 11 dan diajar oleh guru-guru PKM. Pertanyaannya yang pertama, apa kesanmu tentang cara mengajar ibu guru PKM selama di kelas? Kalau kesan yang aku rasain selama belajar di kelas itu, guru PKM tentunya lebih asik, karena dengan guru PKM itu biasanya punya caranya tersendiri gitu buat gimana kami tuh para siswa SMA 1 ini memahami materi yang ada, kayak bisa dalam bentuk games, bisa dalam bentuk kuis, dan bahkan ketika melakukan kuis itu dapat hadiah, jadi yang membuat kita semua ini lebih semangat untuk belajarnya. Dan biasanya dari guru PKM ini tuh lebih inovatif dengan pembelajarannya, kayak bisa seperti yang sudah aku bilang tadi, jadi lumayan fleksibel tapi materi itu nyampe gitu. Oke. Nah selanjutnya, apa yang paling Pak suka sih dari pembelajaran bersama guru-guru PKM? Tentunya kalau misalnya belajar sama guru PKM sih yang paling aku suka tentunya guru PKM itu bisa lebih enak untuk diajak berbicara, diajak ngobrol segala macam. Jadi bawaannya tuh nggak tegang, jadi kayak fun gitu dalam mengajarnya. Jadi apapun yang dikatakan kita bisa saling sharing, bahkan bisa jalan-jalan bareng waktu itu. Jadi lumayan ngeklop lah kalau misalnya guru PKM ini. Nah selanjutnya, menurut Faiz, apa yang bisa guru-guru PKM itu perbaiki ketika mengajar kalian? Sebenarnya kalau dalam pengajaran itu udah lebih dari cukup, cuma yang perlu ditingkatin lagi tuh biasanya dari guru PKM itu masih suka bahasanya gitu, ragu-ragu, masih sedikit malu-malu, sehingga tuh kadang ada sedikit awkwardnya gitu, kayak ketika di dalam kelas tuh bingung mau ngapain. Nah, ada beberapa juga guru yang seperti itu. Jadi itulah yang perlu ditingkatin lagi, rasa percaya dirinya gitu untuk dalam mengajarnya. Tapi sejauh ini udah lumayan. Oke, selanjutnya, adakah pesan nih untuk guru-guru PKM setelah praktik mengajar di sekolah ini tuh udah selesai? Pesan aku sih semoga Bapak Ibu guru PKM ini bisa sukses ke depannya, bisa lebih baik ke depannya dalam mengajarnya, dan tentunya setelah praktik ini selesai, Bapak Ibu guru bisa menggapai hal yang diinginkan gitu setelah praktik ini selesai. Pokoknya sukses selalu untuk guru PKM. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa momen yang paling berkesan selama diajar sama guru-guru PKM? Momen yang paling berkesan pas aku diajar oleh guru PKM itu ketika project, ketika lagi belajar, karena nggak ada spesifiknya, tapi semua waktu yang diajar guru PKM tuh aku lebih senang aja, lebih fun. Kayak kalau misalnya waktu belajar ini tuh lebih menyenangkan, lebih fleksibel, segala macam. Itu sih yang aku membuat kesan aku terhadap guru PKM dari tahun ke tahun, dan tentunya pasti bakal kangen ke depannya. Jadi sukses selalu untuk guru PKM.